Pagi itu langit Jakarta tampak pucat, seakan ikut menyerap rasa gugup yang memenuhi dada Alia. Gadis itu berdiri di depan gedung Megah Pratama Group, menatap logo emas yang terpampang besar di atas pintu masuk. Gedung itu menjulang kokoh, dingin, tak tersentuh oleh hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang di bawahnya. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah gedung kantor besar. Tapi bagi Alia, gedung ini tampak seperti tembok besar yang memisahkannya dari dunia yang selama ini ingin ia capai, dunia yang berkali-kali menolaknya. Ia menarik napas panjang, merapikan seragam biru dongker yang baru dibagikan oleh agensi. Seragam itu masih terlalu besar, menyisakan ruang di pinggang dan lengan, tapi ia tidak berani mengeluh. Ini pekerjaan pertama yang diterimanya setelah berbulan-bulan melamar ke puluhan tempat. Sebagai office girl, tugasnya bukan hal besar, membersihkan ruangan, menyiapkan minuman, merapikan meja. Murah hati kalau dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Tapi bagi Alia, pekerjaan ini adalah harapan. Ia meraba kalung tipis yang menggantung di lehernya, kalung tua dengan liontin kecil berbentuk setengah bulan. Logamnya sudah kusam, namun bagi Alia, benda itu lebih berharga dari apapun. "Ma, aku janji akan menjaga ini," bisiknya pelan, seolah ibunya masih bisa mendengar. Ibunya sudah tiada sejak 3 tahun lalu, meninggalkan Alia sendirian di dunia yang tidak pernah bersahabat dengannya. Kalung itu adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan. Ibunya pernah berkata kalung itu bukan sembarang kalung. Namun setiap kali Alia meminta penjelasan, sang ibu hanya tersenyum samar dan berkata, "Nanti kau akan tahu." Saat waktu yang tepat. Alia tidak pernah mengerti maksud itu. Dan sejujurnya, ia tidak peduli. Yang ia tahu, kalung itu adalah bagian dari ibunya. Dan selama kalung itu melekat di dadanya, ia merasa ibunya masih bersamanya. Jam menunjukkan pukul 8 ketika ia akhirnya memberanikan diri melangkah masuk. Lobi perusahaan itu luas, dingin, dan berkilau, seakan menolak sentuhan dari mereka yang tidak selevel. Orang-orang berjalan cepat dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Suara hak sepatu bergema seperti ketukan ritmis yang tidak pernah berhenti. Alia menunduk, memastikan langkahnya tidak mengganggu siapapun. "Office girl baru ya?" tegur seorang satpam ramah. Alia tersentak, namun buru-buru mengangguk. "Iya, Pak. Langsung ke lantai 21 ya. HR sudah menunggu." "Baik, Pak. Terima kasih." Ia melangkah menuju lift dengan hati-hati. Di dalam lift, ia memilih berdiri di pojok, menunduk, takut bertatapan dengan siapapun. Bukan karena rendah diri, tapi karena ia sadar dirinya berbeda. Seragamnya murah, wajahnya biasa saja, rambutnya diikat seadanya. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat seperti model majalah bisnis. Ketika pintu lift terbuka di lantai 21, suasana lantai itu benar-benar berbeda. Tidak terlalu ramai, namun penuh aura profesional. Desain interiornya modern, minimalis, dengan warna dominan putih dan abu-abu. Itu adalah lantai para eksekutif. Termasuk Pak Adrian ada di ruangannya sejak pagi, bisik 2 karyawan yang lewat di belakang Alia. Nama itu membuat beberapa orang di lantai itu langsung terlihat gugup. Bahkan melangkah pun terasa semakin hati-hati. Adrian Pratama, CEO muda yang sedang populer karena kebijakan bisnisnya. Usia baru 32 tahun, namun wajah tampannya sering muncul di majalah ekonomi maupun gosip selebriti. Banyak rumor mengatakan ia kejam, dingin, perfeksionis. Tapi ada juga rumor yang mengatakan ia sekadar menjaga jarak karena masa lalu yang kelam.
Alia tidak peduli. Yang penting, ia bekerja baik dan tidak membuat masalah. Tugas pertama kamu hari ini adalah menyiapkan ruangan rapat VIP, kata Burina, supervisor yang ditugaskan mengawasinya. Wanita berumur 40-an itu tegas namun terlihat baik. Ini rapat internal direksi, jadi jangan sampai ada kesalahan. Iya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Jangan hanya berusaha, Alia. Harus sempurna. Apalagi kalau Bu Nadira datang. Alia mengernyit, tidak mengenal nama itu. Bu Nadira. Ah, kamu pasti belum tahu. Burina menurunkan suara, seolah sedang membocorkan rahasia besar. Itu istri Pak Adrian. Cantik, elegan, dan, ya, cukup sensitif soal hal-hal kecil. Kalau kamu beruntung, dia tidak muncul hari ini. Alia menelan ludah. 1 hari bekerja saja sudah membuatnya deg-degan, apalagi kalau harus bertemu orang seperti itu. Ia mulai menata ruangan rapat. Meja kaca besar dilap, kursi disusun, semua alat rapat dicek. Saat ia menuang air ke gelas-gelas, ia tidak sadar jika seseorang memperhatikan dari luar ruangan. Suara ketukan halus membuat Alia menengok. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan aura menakutkan, cantik, anggun, dan terlihat sangat mahal. Rambutnya disanggul, pakaiannya dari brand terkenal, dan tatapannya tajam, seolah bisa menembus pikiran Alia. Alia langsung menunduk. Selamat pagi, Bu. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan Alia dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin, tidak menyembunyikan penilaian. Hingga matanya berhenti pada kalung Alia. Alia merasakan tatapan itu berubah. Bukan sekadar menilai, tapi terkejut. Sangat terkejut. Bahkan wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak pucat. Kalung itu, bisik wanita itu lirih, seakan kehilangan suara. Alia spontan meraih kalungnya, melindungi benda itu. Maaf, Bu, apakah saya tidak boleh memakai ini? Saya. Tidak. Wanita itu memotong cepat. Bukan itu. Alia menunggu kelanjutannya, namun wanita itu seakan kehilangan kata-kata. Ia mendekat, tetapi berhenti hanya 1 langkah dari Alia, menatap liontin itu seolah sedang melihat hantu masa lalu. Dari mana kau mendapatkan kalung itu? Suaranya terdengar kering, tegang. Alia menunduk semakin dalam. Dari ibu saya, Bu. Peninggalannya. Wanita itu, Nadira, menatap lebih tajam. Nama ibumu siapa? Alia terkejut oleh pertanyaan itu, namun menjawab pelan, Maya. Nadira menggigit bibirnya, dan untuk pertama kalinya Alia melihat sesuatu yang aneh di mata wanita itu, ketakutan. Entah kenapa, gaya bicara Nadira berubah. Tidak lagi elegan dan dingin, tapi seperti seseorang yang baru saja melihat potongan masa lalu yang ingin ia lupakan. Apakah ibumu pernah tinggal di kota ini? Tanya Nadira lagi, suara bergetar halus. Alia mengerutkan kening. Sebelum pindah ke desa, iya, sepertinya begitu. Nadira menutup mulutnya dengan tangan. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan Alia tidak mengerti apa. Bu, apakah ada masalah? Tanya Alia hati-hati. Nadira tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat, seolah tidak bisa berada di dekat Alia sedetik pun lagi. Alia terdiam, bingung, takut, dan juga, anehnya, merasa bahwa hidupnya baru saja berubah arah. Namun ia tidak tahu
bahwa kejadian itu hanyalah awal dari serangkaian rahasia besar yang selama ini terkubur. Kalung itu, ibu yang tidak pernah bercerita, tatapan Nadira yang pucat, dan yang lebih menakutkan lagi, di sudut koridor, seseorang lain juga melihat kejadian itu. Adrian. CEO muda itu berdiri diam, tanpa ekspresi. Tapi matanya terpaku pada kalung di dada Alia. Seolah ia mengenali benda itu. Seolah kalung itu miliknya juga. Desas-desus kecil mulai menyebar di lantai 21 sejak pagi itu. Para karyawan, yang biasanya sibuk dengan layar monitor dan tumpukan dokumen, kini beberapa kali melirik ke arah ruang rapat VIP. Ada bisik-bisik yang tak jelas, ada rasa ingin tahu yang menggantung di udara. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Istri CEO, Nadira, keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan pusat dari keanehan itu adalah Alia. Alia masih berdiri di dalam ruang rapat setelah Nadira pergi, tubuhnya kaku seperti patung. Ia memegang kalungnya erat-erat dengan tangan gemetar. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan dalam kepalanya, bertumpuk hingga membuatnya pusing. Kenapa wanita itu menatapnya seperti itu? Kenapa ia menanyakan nama ibunya? Dan kenapa reaksinya begitu aneh? Kenapa, Alia? Kamu baik-baik saja? Alia menoleh kaget. Burina berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan dahi berkerut. Saya tidak tahu, Bu, jawab Alia pelan. Tadi ada wanita yang... Kamu bertemu Bu Nadira? Tanya Burina refleks, suaranya langsung menegang. Alia mengangguk. Burina langsung menepuk dahinya. Ya Tuhan, semoga kamu tidak melakukan apa-apa yang menyinggung beliau. Alia menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya hanya sedang menata ruangan. Lalu beliau melihat kalung saya. Kalung. Burina memandang liontin kecil itu dengan sekilas. Dia marah soal itu? Tidak marah, tapi dia seperti terkejut. Burina menghela napas panjang. Alia, dengarkan saya. Kalau kamu bertemu Bu Nadira lagi, berhati-hatilah dengan sikapmu. Dia perfeksionis, sangat sensitif, dan tidak suka kejutan. Orang seperti dia tidak mudah ditebak. Alia menggenggam liontinnya lebih erat. Tapi kenapa dia begitu memperhatikan kalung saya? Aku tidak tahu, jawab Burina jujur. Yang jelas, sebaiknya kamu tidak menarik perhatian siapapun. Terutama keluarga direksi. Alia mengangguk patuh, meski hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Namun sebelum ia sempat kembali bekerja, pintu ruang rapat kembali terbuka. Langkah sepatu laki-laki terdengar masuk. Langkah yang tegap, berat, dan penuh wibawa. Alia membeku. Burina, suara bariton itu terdengar. Saya ingin ruangan ini siap dalam 10 menit. Alia langsung menunduk dalam-dalam. Burina refleks berdiri lebih tegap. Tentu, Pak Adrian. Kami akan segera menyelesaikannya. CEO itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di dekat pintu, kedua tangannya masuk ke saku celananya. Namun pandangannya jatuh langsung pada Alia. Lebih tepatnya, pada kalung Alia. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di balik mata Adrian, kejutan, pengenalan, bahkan sedikit ketakutan yang ia sembunyikan dengan sangat baik. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak sanggup mengangkat wajahnya,
tetapi ia bisa merasakan bahwa pria itu sedang meneliti liontin di dadanya. Alia, panggil Burina, mencoba memecah ketegangan. Tolong ambilkan air mineral untuk rapat. Iya, Bu. Alia berjalan cepat, hampir terpeleset karena gugup. Adrian memperhatikan gerakan itu dari sudut mata. Ia tidak pernah menatap office girl begitu lama sebelumnya. Bahkan ia tidak pernah mengingat nama siapapun di level itu. Namun gadis ini, entah kenapa, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Begitu Alia keluar ruangan, Adrian mendekati meja rapat dan berkata pelan, "Siapa nama gadis itu?" Pertanyaan itu membuat Burina terkejut. Sejak bekerja di sini, ia tahu betul, Adrian tidak pernah bertanya hal-hal seperti itu. Namanya Alia, Pak. Pegawai baru. Alia, gumam Adrian, seolah mengejar nama yang familiar. Burina menelan ludah. Maaf kalau boleh bertanya, Pak, apakah ada masalah dengan kinerjanya? Adrian menggeleng kecil. Tidak. Hanya, saya pikir pernah melihat liontin seperti itu. Burina tersenyum canggung. Itu kalung tua, Pak. Mungkin banyak yang punya. Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, wajahnya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Seperti seseorang yang baru saja melihat bayangan dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Saat kembali ke pantry, Alia menutup pintu perlahan dan menahan napas panjang. Dadanya berdebar seperti habis berlari. Ia bersandar ke meja, memegangi kalungnya. Sebenarnya kenapa semua orang menatap kalung ini hari ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri, meski tahu tidak akan ada jawaban. Sementara itu, tanpa ia sadari, dua orang karyawan sedang menggosip di luar pantry. Tadi aku lihat sendiri. Istri CEO sampai pucat waktu lihat office girl itu. Serius? Office girl yang baru? Yang namanya siapa? Alia itu? Iya, dia. Dan, tadi Pak Adrian juga nanya soal dia. Loh? Untuk apa CEO tanya soal office girl? Mana aku tahu. Tapi mukanya aneh. Kayak mengenali sesuatu. Alia memejamkan mata. Ia tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Dunia seperti itu terlalu keras baginya. Ia memutuskan untuk mengabaikan semuanya. Tugasnya hanyalah bekerja. Tidak lebih. Tapi dunia rupanya tidak mau membiarkannya tenang. Rapat direksi berjalan selama hampir 2 jam. Alia beberapa kali masuk untuk mengisi minuman atau membersihkan botol yang kosong. Setiap kali ia memasuki ruangan, ia dapat merasakan tatapan Nadira padanya. Bukan sekadar memperhatikan, tapi mengawasinya. Seolah Nadira sedang berusaha mengingat sesuatu. Atau mencocokkan sesuatu. Atau mencari jawaban dari teka-teki yang hanya ia yang tahu. Dan setiap kali mata mereka bertemu, Nadira selalu menatap liontin Alia. Setiap kali, Alia mulai merasa ketakutan. Bukan karena Nadira tampak marah, tapi karena tatapan itu penuh misteri. Seolah Nadira melihat sesuatu yang Alia sendiri tidak tahu. Jangan gugup, bisik Alia pada dirinya sendiri ketika keluar dari ruang rapat untuk terakhir kali. Mereka hanya orang kaya yang pasti punya pikiran aneh. Kamu hanya office girl, Alia. Tidak penting. Namun saat ia berjalan di koridor, suara langkah cepat mengejarnya. Alia. Alia terhenti. Suara itu milik Nadira. Gadis itu menoleh perlahan. Dan di sana,
Berdiri wanita yang selama 2 jam terakhir membuatnya gelisah, kini dengan wajah yang lebih serius daripada sebelumnya. "Kau," ujar Nadira pelan. "Aku perlu bicara denganmu." Alia kaku. Maaf, Bu. Apakah ada yang bisa saya?" "Tentang kalung itu." Alia merasakan dunia seakan berhenti. Nadira mendekat, suaranya turun menjadi bisikan. "Aku ingin tahu, dari mana tepatnya ibumu mendapatkan kalung itu? Siapa yang memberi? Dan, apakah ia pernah menyebut seseorang bernama Adrian Pratama?" Alia membelalakkan mata. Pertanyaan itu terlalu spesifik, terlalu tepat sasaran, dan terlalu menakutkan. Bagaimana bisa wanita ini mengetahui nama yang belum pernah Alia ceritakan pada siapapun? "Saya tidak tahu, Bu," jawab Alia jujur. "Ibu tidak pernah bercerita tentang masa lalunya." Nadira menggigit bibirnya, wajahnya berubah menjadi campuran emosi, takut, marah, cemas. "Alia," katanya perlahan, "kalung itu tidak mungkin kau miliki begitu saja. Itu kalung yang..." "Cukup, Nadira." Sebuah suara bariton memotong tajam. Alia dan Nadira sama-sama menoleh. Adrian berdiri di ujung koridor, tatapannya menusuk namun penuh kendali. Kedua tangannya disilangkan di dada, sikapnya dingin tetapi ada ketegangan halus di rahangnya. Seolah ia sengaja menahan sesuatu. Nadira tersentak kecil. "Adrian, aku hanya..." "Kau berlebihan," kata Adrian pelan namun tegas. Nadira ingin membalas, tapi ia hanya bisa menghela napas panjang dan mundur selangkah. Adrian lalu menatap Alia. Tatapan itu berbeda. Ada kehangatan samar. Ada rasa iba. Ada sesuatu yang tidak ia tunjukkan pada siapapun. Dan sesuatu dalam diri Alia ikut bergetar. "Maafkan istri saya. Dia hanya salah paham." Suara Adrian lebih lembut dari biasanya. Alia menunduk. "Iya, Pak." Tapi, suara Adrian menurun, "Kalung itu, bolehkah aku melihat lebih dekat?" Alia terdiam. Nadira membeku. Dan dunia, untuk sesaat, terasa berhenti. Kalung itu, misteri itu, rahasia itu, semuanya mulai bergerak ke permukaan. Satu demi satu. Alia tidak tahu bagaimana ia harus bereaksi. Pertanyaan Adrian terasa seperti panas yang membakar kulitnya, meski pria itu mengucapkannya dengan nada lembut. Ada sesuatu dalam suara CEO itu, sesuatu yang tidak biasa. Bukan wibawa, bukan ancaman, tapi semacam pengenalan. Seolah kalung kecil di dadanya bukan sekadar benda, melainkan kunci yang membuka pintu masa lalu yang telah lama ditutup. Dan entah kenapa, detak jantung Alia jadi berantakan. Ia menatap lantai, menyembunyikan gugupnya. "Pepa, melihat kalung ini, untuk apa?" Adrian menahan napas, kemudian melangkah perlahan mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Nafasnya makin jelas terdengar oleh Alia. Seandainya pria itu bukan CEO besar yang dikenal dingin, mungkin Alia akan mengira ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tengah berusaha mengendalikan emosinya. "Karena aku pernah memiliki kalung yang sangat mirip," jawab Adrian pelan. Nadira yang berdiri di belakang Alia langsung memejamkan mata kuat-kuat, seakan berusaha menahan sesuatu, entah kemarahan, ketakutan, atau keduanya. Alia menelan ludah. "Mirip, Pak." Adrian mengangguk, namun tidak berusaha menyentuhnya. Ia hanya mengangkat tangannya setengah, lalu menurunkannya lagi, seolah ragu.
seolah takut menyentuh kenangan yang mungkin seharusnya dibiarkan mati. Liontin setengah bulan, gumam Adrian, tatapannya tertuju pada kilap kusam kalung itu. Aku pernah punya satu. Alia terdiam. Nadira menegang. Udara di koridor itu terasa lebih dingin. Kalung saya, peninggalan ibu, Alia berkata pelan, jujur sebagaimana ia biasanya. Saya tidak tahu asalnya, Pak. Adrian menutup mata sebentar, lalu menarik napas panjang. Begitu ya. Ada helaan napas berat dari Nadira. Wanita itu tidak tahan lagi. Adrian, katanya dingin, jangan membuat masalah dari hal kecil seperti ini. Adrian menatap istrinya. Ini bukan hal kecil. Nada suaranya lebih tegas dari sebelumnya, membuat Nadira terdiam. Alia merasa seperti intruder yang tiba-tiba masuk ke tengah badai rumah tangga yang tak ia pahami. Kalung yang sangat mirip itu, lanjut Adrian, aku mendapatkannya dari seseorang di masa lalu. Siapa? Tanya Alia tanpa sadar. Adrian membuka mata perlahan, menatap langsung ke dalam mata Alia. Ada luka di sana, luka lama yang tersimpan rapi. Keluarga. Jawaban itu membuat Alia tertegun. Nadira memalingkan muka, rahangnya mengeras. Kita bicara nanti, ujar Adrian sambil menyentuh lengan Nadira lembut. Nadira tidak bergerak. Hanya diam dengan tatapan yang sulit ditebak. Adrian kemudian berjalan pergi. Namun sebelum ia benar-benar menjauh, pria itu sempat menoleh sekali lagi ke arah Alia. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Cukup lama untuk membuat Alia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang tidak ia mengerti. Ketika langkah Adrian hilang di balik sudut lorong, Nadira menghela napas keras, seolah menahan dunia agar tidak runtuh. Alia, katanya tanpa menatap gadis itu, jangan pernah menunjukkan kalung itu kepada siapapun lagi. Alia terkejut. Tapi Bu, ini peninggalan. Aku tahu. Nadira akhirnya menatapnya. Matanya tidak sekeras sebelumnya, tetapi ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dengarkan aku. Demi keselamatanmu sendiri, jangan perlihatkan kalung itu. Kalimat itu membuat tubuh Alia merinding. Keselamatannya? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Namun sebelum Alia sempat bertanya, Nadira berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan penjelasan apapun. Hanya menyisakan aroma parfum mahal yang perlahan memudar bersama langkahnya. Waktu berlalu dengan lambat setelah kejadian itu. Alia berusaha bekerja seperti biasa, menyapu, membersihkan meja, dan menata ruang kerja. Namun pikirannya tidak bisa fokus. Perkataan Nadira terus terngiang-ngiang di telinganya. Jangan perlihatkan kalung itu. Demi keselamatanmu. Mengapa sebuah kalung bisa membahayakan dirinya? Kalung itu hanya kenangan. Sesuatu yang ia simpan karena ibunya memintanya untuk menjaganya. Tidak lebih. Alia menyentuh liontingnya lagi. Bentuknya setengah bulan, kecil, sederhana, namun terasa hangat di kulitnya. Seolah benda itu menyimpan rahasia, rahasia yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, seseorang muncul di depannya. Alia, ikut saya, seru Burina. Ada tugas untukmu di ruang CEO. Alia terhuyung hampir jatuh. Ruang CEO? Pak Adrian. Ya. Dia minta seseorang membersihkan rak dokumennya. Katanya berantakan. Alia mengangguk, meski hatinya berdebar keras. Menghadap CEO lagi? Setelah kejadian tadi?
namun ia tidak bisa menolak. Ruang CEO berada di ujung koridor lantai 21. Pintu kacanya besar, dengan nama Adrian Pratama terukir elegan. Alia mengetuk 2 kali. "Masuk," jawab suara bariton itu. Alia melangkah masuk. Ruangan itu luas, elegan, dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Adrian duduk di meja kayu gelap besar, fokus pada laptopnya. Kemeja putihnya digulung sampai siku, membuatnya terlihat lebih santai namun tetap berwibawa. Alia menunduk dalam. "Selamat siang, Pak." Adrian mengangkat wajah. Tatapannya langsung tertuju pada Alia, lalu turun ke kalungnya. Lagi-lagi tatapan itu membuat Alia merasa seperti sedang dilihat tembus. "Rak dokumen di sudut itu berantakan," kata Adrian sambil menunjuk. "Iya, Pak." Alia berjalan ke sana. Namun ketika ia mulai mengangkat beberapa map, suara Adrian kembali terdengar. "Alia." Alia menoleh. "Iya, Pak." Adrian berdiri dan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun ada ketegangan tak terlihat di balik gerakannya. Ketika jarak mereka tinggal 2 langkah, Adrian berhenti. "Bisakah aku melihat liontin itu sebentar?" Alia memegang kalung itu, ragu. "Kenapa, Pak?" Adrian menatapnya lama. "Karena aku punya satunya." Alia menahan napas. "Satunya?" Adrian mengangguk. "Liontin setengah bulan," katanya pelan. "Aku punya bagian yang lain." Alia terpaku. Dunia seakan berputar. Ia merasa kakinya goyah, dan sebentar lagi ia akan jatuh. Adrian melanjutkan, suaranya turun menjadi bisikan, seakan itu rahasia besar yang disimpan hanya untuk mereka berdua. "Liontin itu dibuat berpasangan. Satu untuk seseorang dari keluargaku. Seseorang yang hilang." Alia menelan ludah. "Hilang?" Adrian mengangguk, namun ia tidak menunjukkan lukanya. Hanya matanya yang meredup. "Kakakku," katanya akhirnya. "Dia hilang 20 tahun lalu. Dan aku tidak pernah menemukannya lagi." Alia terpaku. Kata-kata itu masuk perlahan ke dalam pikirannya, seperti puzzle yang tiba-tiba bergerak sendiri mencoba menyatu. "Tapi kenapa kalung ini ada pada ibu saya?" tanya Alia dengan suara hampir tak terdengar. Adrian menghela napas panjang. "Itu yang ingin aku tahu." Ia menatap liontin Alia sekali lagi. Ada kerinduan di matanya. Ada luka lama yang sepertinya belum sembuh. Tiba-tiba, ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Benda yang membuat jantung Alia berhenti berdetak. Liontin setengah bulan. Identik. Sama persis. Hanya bentuknya kebalikan dari liontin yang Alia punya. Jika disatukan, mereka akan menjadi bulan penuh. Alia menutup mulutnya, gemetar. Adrian menatapnya dalam-dalam. "Alia, kalungmu dan kalungku seharusnya dimiliki 2 orang yang terikat darah." Alia terbelalak. "Darah?" Adrian mengangguk. "Artinya," katanya perlahan, "ada hubungan keluarga antara kamu, ibumu, dan kakakku." Alia menggeleng, mundur selangkah. Ini terlalu banyak untuk diterima dalam satu waktu. Tidak mungkin. Ibu saya tidak pernah bercerita soal masa lalunya, sela Adrian lembut. "Aku tidak heran." Alia ingin menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa dihimpit sesuatu yang tidak ia mengerti.
Apa benar ibunya menyembunyikan sesuatu? Kenapa ibunya memiliki kalung yang hanya seharusnya dimiliki oleh keluarga Adrian? Dan yang paling menakutkan, jika benar ada hubungan antara keluarganya dan keluarga Pratama, kenapa ibunya tidak pernah mengatakan apapun? Sebelum Alia sempat bertanya, pintu ruang CEO tiba-tiba terbuka. Nadira berdiri di sana. Dan ketika ia melihat Liontin Adrian dan Liontin Alia bersinar di udara yang sama, wajahnya langsung berubah pucat. Sangat pucat. Seolah ia baru saja melihat potongan kebenaran yang selama ini ia takutkan. Seolah ia tahu bahwa rahasia besar yang telah mereka kubur akan mulai terkuak. Langit sore di atas gedung Arvanta Group tampak seperti lembaran cat air, merah muda, jingga, perlahan memudar menjadi ungu. Para karyawan mulai keluar satu persatu, beberapa sambil menggerutu tentang pekerjaan menumpuk, beberapa lainnya tampak begitu bersemangat ingin pulang menemui keluarga. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Maya, kecil, ringan, hampir tak terlihat, seolah ia adalah salah satu bayangan di antara kaki-kaki yang melintas cepat. Seragam office girl-nya sudah tampak lusuh karena sering dicuci, rambutnya dikuncir sederhana, dan sepatu pantofel murahnya mulai retak di ujung. Namun berbeda dari pekerja lain yang tampak lelah, Maya menatap langit sore itu dengan mata berbinar. Karena hari ini, bulan gajian. Meski jumlahnya kecil, itu cukup untuk membeli obat ibunya, cukup untuk bayar listrik, cukup untuk makan seadanya sampai akhir bulan. Satu-satunya hal yang tidak cukup adalah jarak antara dirinya dengan dunia yang selalu memandangnya dari kaki, bukan dari mata. Ia memeluk tas kecilnya, menyusuri lift karyawan, hingga tiba di lantai dasar. Beberapa karyawan berdasi melewatinya sambil sedikit menghindar, seolah takut seragamnya yang murah akan menodai jas mereka. Tapi Maya sudah terbiasa. Senyumnya tetap lembut. Namun senyum itu langsung memudar ketika ia mendengar suara, tepat di depan pintu kaca gedung. Suara langkah sepatu hak yang sangat ia kenal dari film-film fashion dan drama kelas atas. Dan suara itu milik seseorang yang tidak seharusnya berada di sini. Seseorang yang membuat napas Maya tercekat. Nayara. Istri CEO. Wajahnya tampak sempurna, make-up-nya mahal, alisnya rapi, langkahnya tegas. Ia berdiri di sisi mobil hitam mengilap, sambil memegang ponsel dengan wajah tegang, jauh dari senyum anggun yang ia tampilkan di depan publik. Maya mematung. Ia tak pernah bertemu langsung sebelumnya, hanya melihat di foto pernikahan mewah di internet, di majalah, dan poster-poster perusahaan. Tetapi yang membuat Maya hampir menjatuhkan tasnya bukanlah sosok Nayara, melainkan tatapannya. Tatapannya mengarah langsung ke dada Maya. Tepatnya ke sesuatu yang menggantung di sana. Ke kalung itu. Kalung kecil berbatu biru muda, tampak sederhana, tapi memantulkan cahaya dengan cara yang aneh, seolah menyimpan kisah panjang yang Maya sendiri tak tahu seluruhnya. Dada Maya berdebar. Jemarinya tanpa sadar menyentuh kalung itu, menutupinya. Sementara Nayara membeku. Sangat membeku. Seakan melihat hantu masa lalu. Atau lebih buruk, melihat bukti pengkhianatan yang tidak pernah ia duga. Maaf, suara Nayara tercekat ketika Maya lewat di dekatnya. Kalung itu, kau dapat dari mana? Pertanyaan itu menghantam Maya seperti palu. Orang kaya mana pernah menanyakan sesuatu pada office girl? Apalagi, dengan suara bergetar? Maya menelan ludah. Itu, dari ibu saya, Bu. Nayara mengerutkan kening, pupilnya mengencang. Ibumu, siapa namanya? Rani. Rani Pratidina,
jawab Maya pelan. Dan Nayara terlonjak seperti baru ditampar angin dingin. Nama itu seolah menyeretnya kembali ke masa lalu yang begitu ia coba kubur, masa yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri. Napas Nayara memburu. Ponselnya nyaris terlepas. Maya langsung menunduk. Maaf, Bu. Mungkin saya harus pergi. Saya. Tidak. Suara Nayara berubah tajam. Tunggu. Maya berhenti. Seluruh tubuhnya menegang. Tepat di sisi mereka, pintu gedung utama terbuka otomatis, dan dari dalamnya muncul Arga, sang CEO. Langkahnya tenang seperti biasa, wibawanya sulit diabaikan. Tapi ketika melihat istrinya, matanya langsung menunjukkan keheranan. Nayara? Mengapa kau ada di sini? Tanya Arga lembut. Namun Nayara tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada Maya dan pada kalung itu. Arga mengikuti arah pandang istrinya. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di Arvanta Group, Maya melihat ekspresi yang tidak pernah ia lihat di wajah Arga sebelumnya. Bukan dingin. Bukan tegas. Bukan simpati. Melainkan shock. Kaget. Tak percaya. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya mustahil muncul di dunia ini. Arga menatap kalung Maya lama sekali. Terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Napasnya terhenti. Suara Maya bergetar. Pepa, ada apa? Arga membuka mulut, namun tak ada suara keluar. Nayara yang akhirnya bersuara duluan. Aku pernah melihat kalung itu, katanya dengan suara nyaring namun penuh luka. Tidak hanya sekali. Aku pernah melihatnya bertahun-tahun lalu. Arga memejamkan mata, wajahnya merenggut, seolah kalimat itu menusuk tepat di dadanya. Sementara Maya tidak mengerti. Kalungnya, kalung biasa yang diwariskan ibunya. Kenapa tiba-tiba membuat pasangan CEO yang berkuasa itu kehilangan kendali? Suara Nayara membelah udara sore itu. Kalung itu sama persis seperti yang dipakai wanita yang pernah membuat rumah tanggaku hampir hancur. Maya membelalakkan mata. Arga menatap istrinya. Tolong jangan bicara sembarangan, Nayara. Namun Nayara mendekat ke Maya, sangat dekat, hingga Maya bisa melihat mata glamornya yang bergetar. Siapa ayahmu? Bisiknya. Pertanyaan itu menghantam Maya seperti badai. Ia terkejut. Saya tidak tahu. Ibu tidak pernah. Brak. Arga menahan lengan istrinya. Cukup. Tidak. Nayara melempar tangan Arga. Air matanya mulai keluar. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak bisa mengenali kalung itu? Suaranya pecah. Itu kalung yang sama seperti yang dikenakan wanita itu. Wanita yang naik. Arga menahan napas. Kalung itu bukan hanya milik satu orang. Namun tatapan Nayara berubah semakin tajam dan penuh luka. Kalung itu bentuknya unik, Arga. Batu biru seperti itu tidak diproduksi lagi. Dan kau tahu itu lebih baik daripada siapapun. Arga terdiam. Maya menatap keduanya, bingung, gugup, dan ketakutan. Ia ingin pergi. Namun kakinya seperti diikat ke lantai. Nayara mendekat lagi. Katakan padaku, Maya. Ibumu. Rani, pernah bekerja di mana? Maya gelagapan. Dulu, di sebuah kafe kecil. Sebelum sakit. Nayara membeku.
Arga menggigit bibir, tiba-tiba tampak sangat gelisah. Terlalu gelisah. Maya sadar, apapun rahasia yang terkait dengan kalung ini, pasti sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Tiba-tiba, ponsel Arga berdering. Ia melihat layar sebentar, dan wajahnya langsung berubah gelap. "Maaf," ucapnya cepat. "Aku harus ke rapat penting." Ia menatap Maya sekali lagi, dalam, panjang, penuh makna yang tidak bisa Maya pahami. "Maya," ucapnya perlahan. "Besok, temui aku di ruanganku. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Maya menelan ludah. "Ada apa, Pak?" Namun Arga hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencerminkan ketenangan, tetapi kecemasan tersembunyi. "Sesuatu yang seharusnya kujelaskan sejak lama." Ia pergi, meninggalkan Maya dan Nayara berdiri di depan gedung. Nayara menatap Maya dengan emosi campur aduk, marah, takut, curiga, dan sesuatu yang belum dapat didefinisikan. Dengan suara hampir tak terdengar, Nayara berkata, "Kalung itu akan membuka semua rahasia, Maya. Termasuk rahasia tentang suamiku." Ia masuk ke mobilnya. Pintu tertutup keras. Maya menguatkan diri untuk berjalan pulang, tapi tangan kecilnya masih menekan kalung itu di dada. Satu kalung yang tiba-tiba menjadi kunci masa lalu banyak orang. Ia tak sadar, air matanya mengalir. "Apa sebenarnya yang ibu sembunyikan dari aku?" bisiknya. Dan langit pun berubah semakin gelap. Seolah ikut menyimpan rahasia yang siap pecah sewaktu-waktu. Malam itu, Maya pulang dengan langkah limbung. Lampu-lampu jalan yang bergoyang tertiup angin terasa seperti mata-mata yang mengikuti dirinya, menanyakan pertanyaan yang ia sendiri tidak punya jawabannya. Kalung biru kecil di lehernya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Padahal benda itu hanya kecil dan ringkas, tapi malam ini seperti menggantungkan ratusan beban yang tak terlihat. Beban masa lalu, beban kebenaran, beban ketakutan yang baru mulai menggerogoti dadanya. Saat Maya memasuki kontrakan kecilnya, ia langsung melihat ibunya, Bu Rani, tertidur di sofa tipis, dengan selimut lusuh yang menutupi tubuhnya. Napasnya pendek, tersengal, namun ada kedamaian kecil yang Maya lihat ketika ibu itu tidur. Dengan hati-hati, Maya mengangkat kaki ibunya dan merapikan selimut. "Maafkan Maya, Bu, kalau Maya belum bisa membahagiakan ibu," bisiknya sambil menatap wajah pucat itu. Kalung di lehernya kembali berkilat. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa takut memakainya. Pukul 8 malam. Telepon genggam Maya bergetar. Nomor tak dikenal. Maya awalnya ragu. Tapi ketika ia mengangkatnya, suara yang muncul membuat darahnya berhenti mengalir seakan-akan dunia membeku. "Nayara." Ini Maya, suaranya gemetar. "Aku tahu," jawab Nayara dingin. Namun ada sesuatu di balik dinginnya itu, getaran ketakutan. "Besok Arga memintamu datang ke ruangannya, bukan?" "Iya, Bu." "Apapun yang ia katakan, jangan percaya begitu saja." "Kak, kenapa? Sebenarnya ini semua tentang apa?" Nayara menarik napas panjang di seberang telepon. Dan Maya bisa mendengarnya, suara seseorang yang sedang berjuang menahan emosi. "Karena kalung itu." Suaranya melemah. "Milik wanita yang pernah membuatku merasa tidak cukup." Maya menggenggam dasarnya. "Ibu saya?" "Tidak." Nayara buru-buru menambahkan, "Setidaknya, aku tidak yakin." Sunyi menegang.
Maya seperti terjebak di antara dua pintu, satu menuju rahasia ibunya, dan satu lagi menuju rahasia rumah tangga Shio. Nayara melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Besok, aku ingin bertemu denganmu. Sebelum kau bertemu Arga. Maya terkejut. Bertemu? Untuk apa? Ada yang perlu kau lihat, jawab Nayara tanpa ragu. Foto. Foto lama. Foto yang seharusnya tidak pernah ada. Keesokan paginya, Maya berangkat lebih awal dari biasanya. Namun langkahnya berat, seperti menolak kebenarannya menunggunya di depan sana. Sesampainya di kantor, sebelum ia sempat masuk ke area pantry tempat ia bekerja, ponselnya kembali bergetar. Dari Nayara. Lantai 26. Ruang 2604. Sekarang. Maya menelan ludah. Lantai 26 adalah lantai eksekutif. Tempat yang tidak pernah ia pikirkan akan diinjak, sekalipun hanya untuk mengepel lantai. Ia melangkah ke lift dengan tubuh gemetar. Setiap angka yang menyala, 3, 7, 12, 18, membuat jantungnya berdetak semakin tak teratur. Saat pintu terbuka di lantai 26, aroma parfum mahal langsung menusuk hidungnya. Ruangan itu jauh berbeda dari area karyawan biasa. Sunyi, bersih, karpetnya tebal, dan dindingnya dipenuhi bingkai penghargaan. Maya melangkah perlahan. Ruang 2604 ada di ujung koridor. Ia mengetuk perlahan. Bu Nayara? Pintu terbuka. Nayara berdiri di baliknya, tanpa make-up penuh seperti biasanya, wajahnya terpampang jelas, lelah, namun penuh keteguhan. Masuk. Suara itu terdengar seperti undangan ke medan perang. Maya masuk. Ruangan itu kecil, bukan ruang kerja, tetapi lebih seperti ruang arsip pribadi. Di tengah terdapat meja bulat kecil, dan di atasnya berserakan tumpukan amplop foto dan beberapa album. Nayara duduk, mempersilakan Maya duduk di hadapannya. Tak ada basa-basi. Nayara langsung mengambil satu foto dari amplop berwarna kuning kusam. Ia menyodorkannya. Lihat ini. Jari-jari Maya bergetar saat mengambilnya. Begitu ia melihat foto itu, seluruh tubuhnya melemas. Dalam foto itu terlihat seorang pria muda, sangat mirip Arga, hanya lebih muda, masih dengan rambut sedikit berantakan, memakai kemeja sederhana. Di sampingnya, ada seorang wanita. Maya tersentak. Wajah wanita itu. Maya membungkam mulutnya. Itu. Ibumu? Tanya Nayara dengan suara bergetar. Maya mengangguk perlahan. Itu. Ibu saya. Tapi, bagaimana bisa ibu ada di foto dengan Pak Arga? Air mata tanpa sadar jatuh dari pipinya. Dunia Maya runtuh seketika. Jadi benar. Nayara menutup mata sejenak. Suaranya pecah. Wanita itu adalah ibumu. Bebu, Maya tergagap. Apa maksudnya? Kenapa ibu saya ada dengan Pak Arga? Mereka saling kenal? Nayara menggigit ujung bibir sampai memutih. Mereka bukan sekadar kenal, Maya. Tatapannya menusuk. Ibumu pernah menjadi orang yang sangat penting bagi Arga. Maya tertegun. Apa maksudnya? Nayara menggeser beberapa foto lain, lalu mengambil satu lagi. Kali ini foto itu tampak lebih personal. Rani muda tersenyum sambil memegang kalung biru, kalung yang sama di leher Maya. Di sebelahnya, Arga muda tersenyum tipis.
Terlihat terlalu dekat. Terlalu akrab. Terlalu intim. Maya merasakan bumi di bawahnya bergeser. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin. Ibu saya, dengan Pak Arga. Nayara mengusap wajahnya dengan kasar. Itulah sebabnya aku datang ke kantor malam itu. Aku ingat betul kalung itu. Dan ketika aku melihatmu. Napar Nayara patah. Aku takut kau adalah jawaban yang selama ini Arga sembunyikan. Maya membeku. Jawaban? Sembunyikan? Apa yang disembunyikan? Suara Maya pecah, hampir tak terdengar. Nayara menatapnya dalam-dalam. Arga pernah menghilang selama 3 bulan sebelum kami menikah. Tanpa kabar. Tanpa alasan jelas. Ketika ia kembali, ia terlihat hancur. Seolah kehilangan sesuatu. Maya tidak bergerak. Tidak bernapas. Nayara menggenggam kedua tangannya, sebagai seorang wanita, bukan sebagai istri CEO. Dan dengan suara paling pelan namun paling menusuk, Nayara berkata, Maya, ada kemungkinan. Kemungkinan kecil, tapi tetap kemungkinan. Ia berhenti. Maya menunggu. Mungkin. Kau bukan sekadar office girl di perusahaan ini. Maya tubuhnya menegang. Apa maksudnya? Nayara menghela napas dan berkata pelan, setiap kata seperti pisau. Ada kemungkinan bahwa kau adalah putri dari Arga. Maya merasa dunia berhenti berputar. Sorot lampu ruangan. Bunyi AC. Degup jantungnya. Semuanya hilang seketika. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan sesak yang menghantam dadanya seperti badai. Tidak. Tidak mungkin. Ibu tidak pernah bilang. Nayara menatap Maya dengan belas kasihan yang dalam, belas kasihan dari seorang istri yang juga terluka. Aku tidak ingin mempercayainya. Tapi kalung itu, foto-foto ini, dan reaksi Arga saat melihatmu pertama kali. Suaranya bergetar hebat. Semuanya mengarah ke satu hal. Maya menangis. Nayara juga menangis. Tak ada suara lain di ruangan itu kecuali isak tangis dua wanita yang tiba-tiba terjebak dalam satu takdir yang sama, takdir yang tidak pernah mereka inginkan. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka. Keduanya langsung menoleh. Di pintu berdiri seorang pria dengan wajah tegang, napas berat, dan mata yang tampak seperti menyimpan dunia yang jatuh di atas pundaknya. Arga. Maya. Suaranya dalam. Pelan. Penuh getaran. Temui aku. Sekarang. Maya menghapus air mata, tapi lututnya hampir tak kuat berdiri. Nayara berdiri juga. Arga, kau harus menjelaskan. Nayara. Arga memejamkan mata sejenak. Aku akan jelaskan. Semuanya. Ia menatap Maya. Dengan mata yang jauh lebih rumit daripada kata-kata. Dan saat Maya melihat tatapan itu, ia mulai menyadari satu hal. Tatapan itu bukan tatapan antara CEO dan karyawan. Bukan tatapan antara orang asing. Bukan tatapan sekadar rasa iba. Tatapan itu penuh rasa bersalah. Penuh penyesalan. Penuh ketakutan. Dan sesuatu yang anehnya, terasa seperti rindu. Babak hidup Maya berubah total. Semua jawaban akan keluar. Dan semua rahasia siap terbuka. Pintu ruang kerja CEO di lantai 28 tertutup perlahan di belakang Maya,
membuat bunyi klik halus yang terdengar bagaikan lonceng pertanda hidupnya akan berubah untuk selamanya. Ruangan itu luas, mewah, dengan jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota. Namun Maya bahkan tidak sempat menikmati semua itu. Ia hanya dapat mendengar deru napasnya sendiri yang terdengar terlalu keras di telinganya. Arga berdiri membelakanginya, menghadap jendela. Cahaya matahari pagi jatuh di punggungnya, membuat bayangannya panjang dan berat. Bahunya tegang, seolah menahan beban yang tak lagi bisa ia pikul. "Maya," ucapnya pelan. Suara itu berbeda. Tidak dingin, tidak datar, tidak profesional. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang Maya belum pernah dengar sebelumnya. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Maya membuka mulut, tapi suara yang keluar sangat kecil. "Apa benar? Ibu saya pernah dekat dengan Bapak?" Arga tidak langsung menjawab. Ia menghembuskan napas panjang, seolah menyiapkan diri untuk perang yang sudah lama ia hindari. Kemudian ia berbalik. Tatapan mereka bertemu. Dan saat itu, Maya melihatnya. Sesuatu di mata Arga, campuran rasa sakit, penyesalan, dan jejak masa lalu yang tidak pernah ia tutup rapat. "Aku kenal ibumu," ucap Arga akhirnya. "Aku mengenalnya sangat dekat." Dunia Maya mulai bergetar. "Kenapa ibu tidak pernah cerita?" tanyanya sambil mencengkeram ujung meja agar tidak jatuh. Arga tersentak. Ada luka di wajahnya, seperti seseorang yang mendengar kabar buruk bertahun-tahun terlambat. "Ibumu tidak pernah menyebut namaku padamu?" Maya menggeleng pelan. "Tidak pernah." Arga memejamkan mata sejenak, wajahnya tertunduk. "Seharusnya aku menemukan dia lebih cepat, seharusnya aku mencari." Tiba-tiba ia menatap Maya penuh rasa frustrasi. Dia pergi. Menghilang. Tanpa kata. Tanpa pesan. Tanpa penjelasan. Maya terperanjat. "Ibu saya meninggalkan Bapak?" Arga tersenyum getir. "Tidak. Itu tidak sesederhana itu." Ia berjalan menuju laci bawah meja kerjanya. Mengambil kotak kayu kecil, kotak yang tampaknya sudah lama disimpan. Ia meletakkannya di atas meja di antara mereka. "Maya," katanya pelan. "Sebelum aku buka ini, aku ingin kau mengetahui satu hal." Maya menelan ludah. Arga melanjutkan dengan suara yang hampir bergetar. "Apapun yang terjadi setelah ini, hidupmu tidak akan sama. Dan aku mungkin akan kehilangan banyak hal. Termasuk rumah tanggaku." Kata-kata itu membuat jantung Maya mencelos. "Kenapa? Bapak bicara seolah saya ancaman." "Karena kebenaran selalu menjadi ancaman, Maya. Bahkan ketika itu bukan salahmu." Arga membuka kotak itu. Di dalamnya ada benda yang membuat Maya menutup mulutnya, tak mampu bicara. Sebuah kalung yang sama persis dengan yang terikat di lehernya. Kalung biru. Batu yang sama. Bentuk yang sama. Kilau yang sama. Kembar. Maya membeku. Tidak mungkin. Arga tersenyum pahit. "Ini milik ibumu. Aku sendiri yang memberikannya padanya." Maya terjatuh ke kursi. Air matanya mengalir otomatis. "Kenapa? Bapak memberikannya kepada ibu saya?" Arga duduk perlahan, menghadap Maya. "Maya," katanya dengan suara yang sangat pelan. "Ibumu, Rani, adalah wanita yang pernah sangat aku cintai." Maya terhenti.
Dunia berhenti. Jam dinding di ruangan itu bahkan terasa ikut berhenti berdetak. Tidak, Maya menggeleng putus asa. Tidak, tidak mungkin. Arga mengusap wajahnya, suaranya pecah. Aku mencintainya sebelum aku bertemu Nayara. Jauh sebelum kehidupan ini menjadi serumit sekarang. Kenapa ibu pergi? Maya terisak. Arga menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti beban bertahun-tahun akhirnya pecah. Karena aku pengecut. Jawaban itu membuat Maya mengangkat wajah dengan mata merah. Apa? Aku seorang pengecut, ulang Arga. Saat dia bilang ingin hidup sederhana, aku menolak. Saat dia bilang tak butuh kekayaan, aku menertawakan. Saat dia bilang ingin memperkenalkan aku pada keluarganya, aku takut reputasiku jatuh. Maya membeku. Dan saat dia bilang dia mengandung, Arga berhenti. Maya merasa darahnya berhenti mengalir. Waktu itu aku tidak siap. Aku menolak. Aku membuatnya merasa kecil. Aku membuatnya menangis. Dan dia pergi. Suaranya pecah. 3 bulan aku mencarinya. Tapi dia menghilang. Seolah bumi menelan. Air mata Maya jatuh deras. Arga bangkit dan berjalan menuju jendela, seolah menahan derita yang terlalu besar. Maya, katanya pelan. Berapa umurmu? Maya terpaku. 22, jawabnya gemetar. Arga memejamkan mata. Tepat usia yang sesuai dengan waktu itu. Arga berbalik. Maya, apa kau tahu ayahmu? Maya menggigit bibir sampai berdarah. Tidak. Ibu selalu bilang ayah saya sudah meninggal. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan suara yang keluar membuat Maya merinding. Mungkin dialah ayahmu itu, Maya. Ia menurunkan tangan. Matanya merah. Bergetar. Luka terbuka kembali. Mungkin aku adalah ayahmu. Maya langsung mundur, kursinya tergeser sampai menabrak dinding. Tidak, tidak, tidak. Gak mungkin. Bapak CEO saya. Mana mungkin. Arga melangkah perlahan ke arahnya, namun Maya mengibaskan tangannya. Jangan dekat-dekat saya. Apa maksud semua ini? Apa salah saya? Kenapa semuanya jatuh ke saya? Ia menangis putus asa. Arga berdiri di tempat, tak berani bergerak. Maya, aku ingin tes DNA. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku. Ia coke. Jika kau benar-benar anakku, aku ingin memperbaiki semuanya. Maya menggeleng cepat. Tidak. Tidak. Kalau ibu benar pergi karena bapak, lalu kenapa sekarang bapak muncul seolah peduli? Arga terperanjat. Maya, aku. Kalau benar bapak ayah saya, Maya berteriak. Kenapa bapak tidak pernah mencari saya? Kenapa ibu harus mati-matian hidup miskin sementara bapak hidup dalam kemewahan? Arga membeku. Sekuat-kuatnya pria, kata-kata Maya menghantam lebih keras daripada pukulan manapun. Maya, aku tidak tahu, ucapnya pelan. Aku tidak tahu di mana ibumu. Aku tidak tahu dia mengandung. Aku sama sekali tidak tahu kamu ada. Maya menutup wajahnya. Saya tidak tahu harus percaya siapa. Arga melangkah perlahan, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kau tidak perlu percaya siapapun sekarang. Kau hanya perlu tahu satu hal.
Ia menatap Maya dengan mata yang berkaca-kaca, namun memancarkan ketulusan. Aku akan bertanggung jawab. Apapun hasilnya. Maya terpaku. Jika kamu bukan anakku, aku akan tetap melindungimu karena kamu anak dari wanita yang pernah aku cintai. Dan jika kamu memang anakku. Arga menahan napas. Aku tidak akan membiarkanmu hidup menderita lagi. Maya menangis semakin keras. Ia ingin membenci laki-laki itu. Ia ingin memakinya. Ia ingin melupakan semuanya. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya justru yang paling menyayat. Kalau semua ini benar, kenapa ibu memilih diam sampai akhir? Arga tidak mampu menjawab. Karena pintu tiba-tiba terbuka. Dan di sana berdiri Nayara. Dengan mata merah, napas terengah, dan wajah retak seperti kaca yang pecah. Ia menatap keduanya. Dan suaranya bergetar saat ia berkata, "Jadi, semuanya benar." Dan babak itu pun pecah. Suasana kantor Skytech Tower sore itu terasa lebih tegang dari biasanya. Para karyawan yang biasanya sibuk dengan tumpukan laporan dan telepon yang tak berhenti berbunyi, kini bekerja sambil saling berbisik, melirik-lirik, dan menahan rasa penasaran. Desas-desus tentang pertengkaran antara CEO dan istrinya sudah menyebar seperti angin. Sementara itu, di lantai 28 tempat para staf umum bekerja, Ana duduk di sudut pantry, menggenggam gelas plastik berisi air putih. Tangannya gemetar. Ia menunduk, menatap lantai yang mengilap seperti bisa memberi jawaban atas kekalutan yang memenuhi kepalanya. Apa salahku? Pertanyaan itu sudah ia ulang sejak tadi pagi, tapi tetap tak menemukan jawaban. Wajah Bu Maya yang marah, jari telunjuk yang menuding tajam, kata-kata yang menusuk, semuanya terputar di kepalanya tanpa henti. Ia menarik napas dalam-dalam, tapi dadanya terasa sesak. Langkah kaki kecil mendekat. Ternyata Rani, rekan sesama office girl, menghampirinya. "Ana, kamu nggak apa-apa?" tanya Rani pelan. Ana tersenyum tipis. Senyuman yang lebih mirip retakan daripada kebahagiaan. "Aku nggak tahu, Ran. Kamu disalahin soal apa sih?" "Tadi aku dengar Bu Maya teriak-teriak sampai ke lobi." Ana menggeleng, bingung. "Dia bilang kalungku mirip sesuatu." "Aku nggak ngerti. Ini cuma kalung pemberian ibu." Rani mengintip kalung itu. Sebuah liontin sederhana berbentuk bulan sabit. Tidak ada yang aneh. Kalung biasa kok. Tapi kenapa Bu Maya sampai marah? "Aku juga nggak tahu." Mata Ana memerah, tapi ia menahan diri. Sementara itu, di ruang CEO, Raga duduk di balik meja besar yang beberapa jam lalu ia hampiri dengan amarah. Ruangan masih terasa seperti menyimpan sisa ketegangan dari pertengkarannya dengan Maya. Fajar, asisten pribadinya, berdiri di dekat pintu dengan ekspresi ragu-ragu. "Bos, ini data yang Anda minta." Raga tidak langsung merespons. Ia tampak memikirkan sesuatu yang jelas membuat alisnya berkerut. "Fajar." Fajar menegakkan tubuh. "Ya, Pak. Tolong cek semua data karyawan wanita baru yang masuk setahun terakhir. Posisi paling rendah sampai paling tinggi." Fajar mengangguk, tapi keheranan jelas terlihat. "Baik, Pak. Tapi, boleh tahu alasannya?" Raga menatap Fajar dengan tatapan tajam tapi bukan marah, lebih seperti kebingungan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. "Aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku butuh semua data itu." Fajar menelan ludah. "Termasuk office girl?" "Ya, semua."
Fajar keluar. Raga memijat pelipisnya. Ia bukan tipe manusia yang percaya kebetulan. Sesuatu tentang kalung Ana tadi, sebuah bentuk yang sama dengan. Ia menggeleng mencoba menghapus pikiran itu. Tapi kenangan masa lalu tiba-tiba menyeruak, seperti pintu yang dipaksa terbuka. Kalung berbentuk bulan sabit itu, yang sama dengan milik seseorang yang pernah sangat berarti baginya. Ia menutup mata, mengatur napas. Mustahil, gumamnya lirih. Tidak mungkin. Tapi gambar itu tetap muncul, wajah seorang wanita muda, tersenyum lembut sambil mengenakan kalung serupa. Adelina. Nama itu masih bisa membuat dadanya mengencang. Ia membuka mata, berdiri, dan berjalan ke arah kaca besar yang menghadap kota Jakarta. Lampu-lampu mulai menyala di gedung-gedung lain, namun pikirannya justru dipenuhi bayangan masa lalu. Tangan Maya yang gemetar tadi. Tatapan ketakutannya. Pertanyaan yang tidak ia jawab. Semua bercampur menjadi kekacauan. Di ruang pantry, kekacauan lain mulai terjadi. Dua karyawan wanita dari divisi marketing lewat dan suara bisikan mereka terdengar jelas. Itu tuh orangnya, si Ana. Pantas aja Bu Maya ngamuk. Masa office girl pakai kalung mahal gitu? Kamu tahu nggak? Katanya mirip banget sama kalung yang, ya kamu tahulah, yang ada hubungannya sama keluarga besar Pak Raga. Ana menggenggam gelasnya erat. Kalung mahal? Ini bahkan sudah karat sedikit. Ia memegang liontin itu. Rani mencoba menenangkan. Udah, jangan didengar. Mereka cuma gosip. Tapi luka sudah terlanjur masuk. Beberapa jam kemudian. Pukul 18. Kantor mulai sepi. Ana membereskan troli kebersihan. Hari ini terasa 2 kali lebih berat dari biasanya. Tidak hanya tubuhnya yang lelah, tapi pikirannya seperti diseret ke tebing tanpa tahu harus berpegangan pada apa. Saat melintas di koridor lantai 27, ia melihat seseorang berdiri menunggunya. Fajar. Bak Ana. Ana kaget. Iya, Mas? Pak Raga minta Anda ke ruangannya. Darah Ana seperti berhenti mengalir. Sekarang? Iya. Tapi, tenang saja. Beliau tidak sedang marah. Tidak sedang marah. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru menambah rasa gugup. Dengan langkah hati-hati, Ana berjalan menuju lift eksekutif. Sesampainya di depan pintu ruang CEO, jantungnya berdegup sampai dada terasa sakit. Fajar mengetuk. Tok-tok. Pak, Mbak Ana sudah datang. Suara dalam ruangan menyahut. Masuk. Pintu dibuka. Ana melangkah masuk, dan langsung merasa seluruh udara hilang dari paru-parunya. Raga berdiri membelakangi mereka, memandang keluar jendela besar. Siluetnya kokoh, tapi ada aura gelap yang membuat ruangan terasa berat. Ia perlahan berbalik. Tatapan itu, ketika jatuh pada Ana, membuat lutut gadis itu hampir goyah. Bukan marah. Bukan kesal. Tapi heran. Tajam. Seolah ingin menguliti rahasia yang bahkan Ana sendiri tidak tahu. Raga melangkah mendekat. Ana. Suara itu rendah, namun penuh tekanan. Ana menunduk dalam. Maaf kalau saya berbuat salah, Pak. Raga berhenti hanya berjarak 2 langkah dari Ana. Tidak. Kamu tidak salah. Ana terkesiap pelan. Raga memandang kalung yang tergantung di lehernya. Kalung itu. Ana memegang liontin bulan sabit itu refleks.
Pemberian ibu saya, Pak. Raga menatapnya tanpa berkedip. Siapa ibumu? Pertanyaan itu menusuk. Ana ragu menjawab, tapi suara Raga lembut, tidak memaksa, justru seperti seseorang yang sangat ingin tahu. Namanya Laras. Seketika, wajah Raga berubah. Seolah seluruh warna di wajahnya lenyap. Laras. Ia mengulangnya dengan suara hampir tak terdengar. Ana menatapnya bingung. Iya, Pak. Ibu Laras. Raga mundur selangkah, menahan napas. Fajar yang berdiri di belakang membeku, mencoba membaca situasi. Raga akhirnya menatap Ana lagi, kali ini dengan intensitas yang menyakitkan. Kalung itu. Ia menelan keras. Apa kamu tahu dari mana asalnya? Atau, siapa yang memberikannya pada ibumu? Ana menggeleng. Ibu cuma bilang itu hadiah dari seseorang yang sangat berarti di masa mudanya. Raga terdiam. Dadanya naik turun. Rahasia masa lalu yang ia kira sudah terkubur, hantu yang ia tinggalkan bertahun-tahun, muncul kembali dalam bentuk seorang gadis office girl yang berdiri di depannya. Ia terpaksa mengucapkan sesuatu yang sejak tadi ia tahan. Ana, aku punya alasan bertanya begini. Ana menatapnya dengan mata melebar. Raga melanjutkan, suara bergetar meski ia berusaha menahannya. Kalung itu hanya dibuat satu pasang. Dan pasangannya. Ia menatap Ana dalam-dalam. Dulu milik wanita yang pernah kucintai. Ana terpaku. Fajar menutup mulut, sok. Tapi Raga belum selesai. Ia memberi kalimat yang membuat udara seolah membeku. Wanita itu adalah ibumu. Ana memegangi dada. Dunia berputar. Raga mendekat selangkah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tampak benar-benar takut. Ana, apakah mungkin? Suaranya serak. Kau adalah anak dari Laras. Ana tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dan pada detik itu, Raga tahu sesuatu yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Sementara, tanpa mereka tahu, di depan pintu, Maya berdiri diam. Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Ia mendengar semuanya. Dan hatinya hancur seketika. Maya berdiri terpaku di depan pintu ruang CEO. Tangan yang memegang gagang pintu gemetar hebat. Nafasnya tidak teratur. Kata-kata yang baru saja ia dengar menggema di kepalanya seperti suara petir yang menghantam tanah. Wanita itu adalah ibumu. Apakah kau adalah anak dari Laras? Nama itu, Laras, bukan nama asing bagi Maya. Laras adalah masa lalu Raga. Laras adalah nama yang dulu membuat Raga menutup diri berhari-hari ketika Maya tanpa sengaja menanyakannya. Dan kini, nama itu kembali melalui seorang office girl miskin yang bahkan tidak pernah ia perhitungkan. Maya merasa jantungnya seperti ditusuk. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya gemetar. Suara dari dalam ruangan kembali terdengar. Ana, aku benar-benar perlu tahu. Ibumu Laras, apakah dia pernah tinggal di Bandung? Di Jalan Melati. Ana yang masih shock hanya mengangguk perlahan. Maya merasakan lututnya melemas. Itu alamat yang sama. Alamat yang selama ini Raga hindari untuk dibicarakan. Ia harus pergi. Jika ia tetap berdiri di situ, ia bisa pingsan. Atau berteriak. Atau melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dengan sisa tenaga, Maya mundur beberapa langkah, berbalik,
dan melangkah cepat menuju lift, kakinya seperti bukan miliknya lagi. Di dalam ruang CEO, Raga menatap Anna seperti seseorang yang menemukan bagian hidupnya yang hilang. Seperti seseorang yang ingin memeluk kenyataan tapi takut ia hanya sedang bermimpi. Anna sendiri tampak bingung, ketakutan, dan kewalahan. "Pak, apa maksud semua ini?" Raga menunduk, memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. "Ibumu. Laras, dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Sangat penting." Anna meremas kalung di lehernya. "Ibu tidak pernah cerita tentang Bapak." "Dia tidak akan," gumam Raga pelan. Ada luka lama di nada suaranya. Fajar yang sedari tadi berdiri gelisah akhirnya angkat bicara. "Pak, kalau benar apa yang Anda pikirkan, apa mungkin Anna adalah?" Raga mengangkat tangan, menyuruh Fajar diam. Ia sendiri tidak berani melanjutkan kalimat itu. Karena jika benar, Anna mungkin saja adalah darah dagingnya. Ia mendekat lagi pada Anna, lebih perlahan kali ini. "Bolehkah aku tahu, kapan kamu lahir, Anna?" Anna menatapnya gugup. 22 tahun lalu, bulan November. Raga terpaku. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya memutih. Itu, waktu yang sama, ketika Fajar menatap bosnya, terkejut sekaligus takut. "Pak, kalau waktunya sama, berarti kemungkinan itu." "Tutup mulutmu, Fajar." Raga menegur, meski suaranya tidak setajam biasanya. Ia menatap Anna lagi. "Anna, ini penting. Ibumu, apakah dia pernah bilang siapa ayahmu?" Pertanyaan itu seperti menusuk langsung ke luka yang paling dalam. Anna menunduk. Matanya memerah. "Ibu selalu bilang aku tidak punya ayah." Raga merasakan dunia runtuh. Ia memegang ujung meja agar tidak jatuh. "Dia bilang begitu?" Suaranya nyaris berbisik. Anna mengangguk dengan bibir bergetar. "Dia bilang aku nggak perlu tahu. Selama dia mencintaiku, itu cukup." Dadanya naik turun cepat. Wajah Raga menunjukkan campuran antara rasa bersalah yang sangat dalam dan keterkejutan yang menusuk. Fajar menelan ludah. Situasi ini jauh lebih besar daripada yang ia kira. Sementara itu, di tempat lain, Maya meradang. Maya masuk ke toilet eksekutif wanita, memeriksa sekeliling memastikan tidak ada siapa-siapa, lalu menutup pintu keras-keras. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. "Tidak, tidak, tidak." Ia memukul dinding marmer dengan telapak tangan. Anak itu, office girl itu, dari semua orang di dunia, kenapa harus dia? Air mata turun, tapi bukan air mata sedih, lebih seperti ketakutan bercampur amarah. Ia melihat pantulannya di cermin. Ibu CEO yang cantik, elegan, berkelas. Tapi matanya kini penuh kekacauan. Kalau benar dia anak Laras, berarti masa lalu Raga, masa lalu yang ia sembunyikan dariku, kembali. Maya memukul cermin dengan tangan terkepal, tidak sampai pecah, tapi cukup keras untuk membuat jarinya memerah. Ia menggigit bibir, hampir berdarah. Segala hal yang ia bangun dengan susah payah, pernikahannya, status sosialnya, posisinya sebagai istri CEO, semuanya terasa seakan rapuh seperti kertas basah. Tidak. Aku tidak akan kehilangan Raga, tidak karena perempuan miskin itu, dan tidak karena anaknya. Ia mengusap air mata. Kalung itu. Kalung sialan itu. Tiba-tiba hatinya dipenuhi satu keinginan.
menghancurkan akar masalahnya. Kembali ke ruang CEO. Raga akhirnya duduk di sofa ruangan dengan wajah pucat. Ana duduk di seberangnya, gugup setengah mati. "Pak, kenapa Anda terlihat begitu shock?" Suara Ana terasa kecil dan takut. Raga mengusap wajahnya. "Ana, kalau benar ibumu adalah orang yang aku kenal dulu, ada banyak hal yang harus aku jelaskan. Tapi aku butuh kepastian." Ana menunggu jawaban, namun tidak ada yang keluar selain helaan napas berat. Fajar membuka map berisi data karyawan yang baru saja dicetaknya. "Pak, ini data yang Anda minta." Raga mengangguk lemah. Ia tidak begitu peduli pada data itu. Yang ia pedulikan sekarang hanyalah kebenaran tentang masa lalunya dan masa lalu Ana. Ia menatap gadis itu lagi. "Ana, apa ibumu masih hidup?" Pertanyaan itu membuat Ana langsung terdiam. Ia menggenggam ujung rok kerjanya. Beberapa detik kemudian ia menggeleng. "Ibu sudah meninggal 5 tahun lalu, Pak." Raga menutup mata. Dadanya seperti diremas dari dalam. Laras sudah tiada. Wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa sempat memperbaiki segalanya, telah pergi. Sementara anaknya berdiri tepat di depannya, tanpa tahu apapun. Air mata menggenang di mata Raga, tapi ia tahan dengan keras. "Maafkan aku." Ia tidak sadar kalimat itu keluar. Ana bingung. "Maaf, untuk apa, Pak?" Raga tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab, karena kebenarannya terlalu pahit. Fajar akhirnya bicara, "Hati-hati. Pak, jika Anda ingin kepastian, mungkin Anda bisa melakukan tes DNA?" Ana terbelalak. "Tes DNA?" Raga mengusap pelipisnya lalu berdiri. "Aku akan mempertimbangkannya." Ia menatap Ana lagi. "Untuk sekarang, pulanglah dulu. Besok kita bicara lagi." Ana berdiri perlahan. Jantungnya masih berdegup keras. Ia mengangguk lemah, lalu berjalan keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, Raga merosot kembali ke sofa. Fajar menatap bosnya, tidak tahu harus berkata apa. "Pak, kalau benar dia anak Anda, Bu Maya." Raga membuka mata dan menatap Fajar tajam. "Jangan sebut nama Maya sekarang." Fajar langsung diam. Raga menatap langit-langit. Dalam hati ia tahu, jika ini benar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang menunggu di balik bayangan. Seseorang yang siap melakukan apa saja demi mempertahankan posisinya. Maya. Ia tidak akan diam. Tidak setelah mengetahui kebenaran ini. Dan badai besar baru saja mulai terbentuk. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi halaman parkir Skytech Tower yang sudah sepi. Lampu-lampu kota memantul di genangan air, menciptakan bayangan berkilau yang bergerak ketika mobil-mobil terakhir meninggalkan area kantor. Ana berdiri di tepi halte dekat gedung, memegang payung kecil yang sudah mulai robek. Angin malam menusuk kulitnya, tapi pikirannya jauh lebih dingin dari udara malam itu. Kalimat-kalimat Raga terus berputar dalam kepalanya. "Kalung itu, pasangan dari kalung yang kumiliki. Ibumu pernah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupku. Ana, apakah mungkin kau adalah anak dari Laras?" Ana menggenggam liontin bulan sabit yang menggantung di dadanya. Benda yang selama ini hanya ia anggap sebagai kenangan sederhana dari ibunya, kini berubah menjadi misteri besar yang mengguncang hidupnya. "Ibu, kenapa kau nggak pernah cerita apapun?" Bisikan itu keluar hampir tanpa suara.
Hujan semakin deras. Bus belum datang. Rasanya Ana ingin menangis, ingin ambruk, ingin berlari entah kemana. Tapi ia tetap berdiri di situ. Sendiri. Masih tidak tahu mana kenyataan dan mana yang hanya disalahpahami. Di dalam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari sana, seseorang mengamati. Maya. Matanya masih sembab. Riasannya luntur. Tapi tatapannya sangat tajam, penuh amarah, ketakutan, dan kecemburuan. Ia memperhatikan Ana dari kejauhan. Office girl itu berdiri sendirian, menggenggam kalung yang telah membuat semuanya berantakan. Kalung itu menjadi seperti duri yang menusuk jantung Maya. Ia menggenggam setir mobil dengan keras. Kamu hanya office girl, gumamnya. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak boleh menghancurkan hidupku. Hujan makin deras, menutupi kaca depan mobil. Dalam remang malam, Maya seperti melihat bayangan dirinya sendiri, penuh kegilaan yang perlahan tumbuh. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Kemudian membuka ponsel dan mulai mengetik pesan. Pesan itu hanya satu kalimat. Kita perlu bicara. Besok. Urgent. Nama penerima pesan itu, Dr. Aditya. Ia memastikan pesannya terkirim lalu memasukkan ponsel ke tas. Ini hanya permulaan. Ia harus memastikan office girl itu tidak punya tempat, tidak akan diterima, dan kalau bisa, hilang dari sekitar Raga. Keesokan paginya, Ana bangun dengan mata bengkak. Semalam ia hampir tidak tidur. Setelah sampai kos, ia duduk di lantai dan memeluk lututnya hingga pagi menjelang. Tapi meski tubuhnya lemah dan hati kacau, ia tetap berangkat kerja. Ia tidak punya pilihan. Ia butuh pekerjaan itu. Untuk hidup. Untuk biaya makan. Untuk masa depannya. Namun langkahnya terasa berat begitu memasuki gedung. Setiap orang yang berpapasan seakan memperhatikannya. Mungkin hanya perasaan. Mungkin karena gosip kemarin masih panas. Yang jelas, rasa gugupnya semakin menjadi ketika lift berhenti di lantai 20 dan seseorang masuk. Raga. Ana langsung menunduk. Raga berdiri dengan wajah sangat serius. Bukan marah. Bukan juga dingin. Tapi seperti seseorang yang tidak tidur semalaman dan menyimpan beban besar. Lift berjalan turun ke lobi. Suasana sangat hening. Akhirnya Raga bicara, suaranya rendah. Ana, nanti setelah jam makan siang, datanglah ke ruanganku. Ana menggigit bibir. Baik, Pak. Raga menatap kalung Ana sekilas, dan itu membuat jantung gadis itu semakin kalut. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Raga melangkah keluar duluan. Ana tidak bergerak selama beberapa detik. Ia butuh waktu untuk menguatkan diri. Sementara itu, di ruang CEO, Raga menyingkap masa lalu. Raga masuk ke ruangannya, menutup pintu, lalu meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Kotak itu ia buka dengan hati-hati. Di dalamnya, kalung bulan sabit. Pasangan dari kalung yang dipakai Ana. Ia memegangnya, dan ingatannya kembali ke masa lebih dari 22 tahun silam. Malam ketika ia dan Laras berjalan di bawah pohon sakura tiruan di Taman Kota Bandung. Malam ketika ia memberikan kalung itu pada Laras dan berkata, "Kalau suatu hari kita terpisah, benda ini akan menyatukan kita lagi." Tapi semua tidak berjalan seperti janji. Ia pergi. Pekerjaan menuntutnya. Perusahaan keluarga menugaskannya jauh.
Dan ketika ia kembali berusaha mencari Laras, Laras sudah tidak ada. Rumahnya kosong. Keluarganya pindah entah kemana. Kontaknya hilang. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dan sekarang, mungkin anak Laras ada di sini. Di kantornya. Hidupnya. Air mata menggenang, tapi raga menahannya. Ia menatap kalung pasangannya. Laras, apa benar dia anak kita? Pintu diketuk. Fajar masuk membawa secangkir kopi. Wajahnya cemas. Pak, saya menemukan sesuatu yang mungkin penting. Raga mengangkat kepala. Ini data administrasi lama yang tersimpan di ruang arsip lama. Tentang Laras. Jantung Raga berdegup keras. Fajar menyerahkan map coklat. Raga membuka perlahan. Di dalamnya, surat-surat lama dari sekolah Laras. Alamat baru yang tidak pernah ia ketahui. Dan satu surat rumah sakit bertahun-tahun lalu. Surat itu berisi data persalinan. Tanggal persalinan, November 22 tahun lalu. Nama ibu, Laras Aulia. Nama anak, tidak diisi. Raga menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Fajar menunduk. Tidak berani bicara. Raga menatap lembaran itu lama sekali. Berusaha mengontrol emosinya. Aku harus tahu kebenarannya. Hari ini juga. Siang hari, Ana masuk ke ruang CEO. Ana melangkah dengan langkah gemetar menuju meja resepsionis lantai 30. Resepsionis mengangguk, ramah tapi penasaran. Silakan masuk, Ana. Pak Raga sudah menunggu. Pintu terbuka. Raga berdiri di dekat jendela besar, membelakangi pintu. Ia tidak langsung menatap Ana, tapi dari bahunya yang menegang, terlihat jelas ia sedang menahan sesuatu. Ana, duduklah. Ana menurut, duduk perlahan. Beberapa detik hening. Raga akhirnya menoleh. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengambil kotak kecil, membukanya, memperlihatkan kalung bulan sabit pasangan dari milik Ana. Ana menutup mulutnya, terkejut luar biasa. Ini. Suara Ana bergetar. Kalung ini pasangan dari kalungmu. Ana memegang liontinya sendiri, seperti tiba-tiba tidak tahu cara bernapas. Raga duduk, menghadap Ana. Aku ingin memastikan kebenaran ini, ujarnya perlahan. Niatku bukan untuk menekanmu. Tapi, aku tidak bisa mengabaikannya. Ana menatapnya bingung dan takut sekaligus. Raga menarik napas panjang. Ana, apakah kamu bersedia melakukan tes DNA bersamaku? Ruangan mendadak terasa hampa. Seolah semua suara di dunia lenyap. Ana membeku. Matanya melebar. DNA? Suara itu bahkan tidak cukup kuat untuk memenuhi ruangan besar ini. Raga menatapnya penuh keseriusan dan harapan yang hancur. Aku hanya ingin tahu, apakah aku adalah ayah kandungmu? Ana menjatuhkan pandangannya. Tubuhnya bergetar. Itu terlalu mendadak, Pak. Aku tahu, bisik Raga. Aku mengerti. Aku tidak memaksa. Kamu boleh pikirkan dulu. Ana menggenggam roknya erat. Kalau ini benar, berarti semua hidupku berubah. Raga memejamkan mata. Aku juga, Ana. Hidupku juga berubah seluruhnya. Mereka terdiam agak lama.
Kemudian Ana bertanya, sangat pelan. Pak, kalau benar saya anak Anda, kenapa Ibu tidak pernah cerita? Pertanyaan itu menusuk langsung ke hati Raga. Ia menahan napas. Aku meninggalkan ibumu dalam keadaan yang tidak seharusnya. Aku menyesal sampai hari ini. Ana menatapnya, untuk pertama kalinya melihat sisi rapuh seorang CEO yang selama ini dianggap keras, dingin, sempurna. Raga melanjutkan, suaranya pecah. Kalau kamu benar anakku, maka aku sudah menelantarkanmu sejak kamu lahir. Ana menutup mulut, air mata mulai turun. Ia bangkit. Pak, saya butuh waktu. Raga mengangguk pelan. Tentu. Ambillah waktu sebanyak yang kamu perlu. Aku tidak akan memaksa. Ana membungkuk sedikit dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum ia membuka pintu, bruk, pintu terdorong dari luar. Dan Maya muncul. Wajahnya tajam. Pandangannya penuh badai. Raga terkejut. Apa yang kau lakukan, Maya? Maya tidak menjawab. Matanya langsung tertuju pada kalung yang tergeletak di meja dan kalung di leher Ana. Lalu ia menatap Ana dengan sorot membunuh. Jadi ini tujuanmu? Ana tersentak. Tubuhnya mundur selangkah. Madam, aku... Diam. Maya melangkah maju, suaranya tinggi, bergetar penuh kebencian. Sekarang aku tahu, kenapa kamu terus mendekati suamiku. Kenapa kamu pura-pura baik? Ini karena kau ingin mengaku sebagai anaknya? Ana menahan napas. Raga berdiri cepat. Maya, cukup. Maya menatap Raga dengan tatapan paling menyakitkan yang pernah ia tunjukkan. Jadi sekarang, kau percaya gadis ini? Bahunya bergetar. Ofas girl miskin ini, yang bahkan tidak tahu asal-usulnya sendiri. Ana terdiam. Air matanya jatuh. Raga maju, berdiri di antara Ana dan Maya. Terserah apa yang kau pikirkan, tapi aku ingin kebenaran. Maya terdiam 1 detik, lalu tersenyum kecil. Senyum yang dingin dan menakutkan. Kalau begitu, aku juga ingin kebenaran, Raga. Ia menatap Ana. Tunggu saja. Aku akan membuktikan siapa kamu sebenarnya. Kemudian ia keluar, membanting pintu keras. Braa! Ana hampir jatuh karena terkejut. Raga memegang bahunya. Ana, kau tidak apa-apa. Ana menggeleng, menangis pelan. Pak, saya takut. Raga menghela napas, menatap pintu yang tertutup itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tapi ia tidak tahu. Maya tidak sedang berencana menyakiti. Ia sedang berencana menghancurkan. Dan badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar rumah sakit. Hangat, tenang, dan berbeda dari malam-malam sebelumnya yang penuh ketakutan. Seolah seluruh dunia ikut bernapas lega setelah badai panjang mereda. Arka terbaring di ranjangnya, wajahnya masih pucat, tetapi matanya terbuka jernih. Tidak ada lagi alat bantu pernapasan, hanya infus dan beberapa perban yang masih membalut pinggangnya. Meski tubuhnya masih lemah, ada ketegasan dalam sorot matanya, sorot yang hanya muncul setiap kali ia berbicara tentang seseorang yang sangat ia cintai. Dan seseorang itu kini duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya seakan tidak ingin berpisah sedetik pun. Nyira. Pagi, suara Arka pelan, serak namun hangat. Mira tersentak kecil.
Sudah 3 hari ia menunggu Arka sadar penuh, dan suara itu, suara yang ia takut tidak akan pernah ia dengar lagi, membuat air matanya langsung menggenang. Pagi, Mira menundukkan kepala. Jangan ngomong dulu. Kamu masih harus istirahat. Arka menggeleng pelan. Aku takut, kalau aku diam terlalu lama, kamu pergi. Mira tersentak. Aku tidak akan pergi. Arka memejamkan mata sejenak, menahan rasa nyeri di tubuhnya. Kamu bilang gitu, tapi kamu selalu nyembunyiin rasa sakitmu. Aku takut kamu akan pergi tanpa pamit. Mira menggigit bibirnya. Bukan aku yang mau pergi, aku cuma takut kalau aku tetap di sini, semua orang yang aku sayang akhirnya terluka. Arka membuka mata dan menatapnya tajam. Kamu dengar aku baik-baik, Mira. Kamu bukan sumber luka. Kamu adalah alasan aku hidup. Mata Mira kembali memanas. Tangannya menggenggam lebih erat tangan Arka. Kalau hari itu kamu tidak datang ke Skylight, lanjut Arka, kalau kamu tidak menjatuhkan nampan kopi itu, kalau kamu tidak menatap aku dengan mata yang sama seperti sekarang, ia tersenyum kecil. Aku mungkin tidak akan pernah menemukan seseorang yang membuat aku mau berubah. Mira mengusap pipinya. Jangan bercanda, kamu malah bikin aku nangis. Aku serius. Arka menarik napas. Kadang Tuhan turunin orang yang tepat lewat cara yang paling aneh. Mereka berdua terdiam sejenak. Bukan karena canggung, tapi karena hati mereka sedang berbicara tanpa kata-kata. Ketukan pelan di pintu memecah keheningan itu. Nadine masuk. Tidak lagi seperti mantan istri CEO yang angkuh. Hari itu, ia terlihat seperti seseorang yang sudah melepaskan seluruh beban masa lalu. Rambutnya diikat sederhana, pakaian monokrom yang elegan, dan tanpa riasan berlebihan. Boleh aku masuk? Katanya lembut. Arka mengangguk tipis. Mira hanya tersenyum kecil, memberi isyarat bahwa ia tidak keberatan. Nadine mendekat, meletakkan sebuah amplop putih di samping ranjang. Dokumen perceraiannya sudah dikeluarkan, katanya dengan senyum lega. Aku sudah tanda tangan semuanya. Sekarang tidak ada lagi hal yang mengikat kita, Arka. Kamu bisa mulai hidup baru tanpa beban. Arka mengangguk pelan. Terima kasih, Nadine. Untuk pengertianmu, dan untuk semua yang sudah kita lewati. Nadine tertawa kecil. Terima kasih juga buat kamu. Kamu pernah jadi rumahku, meskipun pada akhirnya kita sadar kalau kita tinggal di dua dunia yang berbeda. Ia menoleh pada Mira. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar tersenyum tulus pada gadis itu. Kamu jaga dia baik-baik, Mira. Arka keras kepala, tapi hatinya lembut sekali kalau sudah mencintai. Mira mengangguk cepat. Aku berjanji. Nadine menghela napas panjang, seolah seluruh masa lalu akhirnya dibebaskan. Dan ini, ia mengeluarkan sesuatu dari kotak kecil. Sebuah kalung. Kalung yang membuat segalanya bermula. Kalung berliontin bulat, dengan ukiran samar yang sudah kusam dimakan waktu. Mira, Nadine menatapnya, aku tidak pernah mengerti kenapa kamu sering menatap kalung ini waktu kita pertama kali bertemu. Tapi sekarang aku tahu. Ia menyerahkan kalung itu ke tangan Mira. Ini milik ibumu. Dan dulu, aku sempat menemukannya di kantor Arka. Aku pikir itu hanya milik office girl yang ceroboh. Ternyata kalung itu menyimpan lebih banyak cerita dari semua yang pernah aku bayangkan. Mira memejamkan mata ketika sentuhan kalung dingin itu menyentuh kulitnya. Ibunya. Sosok yang meninggal tragis karena ulah ayah tirinya.
Sosok yang selama ini hanya hidup dalam potongan kenangan. Kalung itu adalah satu-satunya warisan dari wanita yang paling ia cintai. Terima kasih, Kak Nadine, Mira terisak. Nadine memeluknya singkat. Hiduplah dengan bahagia. Itu satu-satunya balasan yang bisa kamu kasih untuk trauma-trauma yang sudah kamu lewati. Ketika Nadine pergi, ruangan terasa sunyi lagi. Arka menatap kalung itu. Kalung itu, alasan kenapa kamu selalu terlihat takut. Mira mengangguk. Kalung ini yang buat ayah tiriku terus memburu aku. Karena dia tahu, di liontin ini ada bukti korupsi yang dia lakukan sebelum bunuh ibu. Arka terdiam lama. Lalu ia mengulurkan tangan. Boleh aku lihat? Mira meletakkan kalung itu di tangannya. Arka memeriksanya, lalu mengusap ukiran tipis itu. Kalung ini bukan hanya bukti, katanya pelan, tapi penanda bahwa kamu bertahan. Kalau orang sekuat kamu bisa bangkit, aku juga bisa. Mira menatapnya lama. Arka. Ya? Bukankah kamu yang harusnya bilang gitu ke aku? Arka terkekeh pelan meski menahan nyeri. Kayaknya kita sama-sama rusak. Mira tersenyum. Tapi kalau dua orang rusak saling merawat, mungkin kita bisa jadi utuh. Arka menatapnya. Tatapannya penuh cinta, penuh kesadaran baru. Mira. Ya? Kamu mau nikah sama aku? Mira terdiam. Bukan karena tidak siap. Bukan karena takut. Tapi karena dadanya terlalu penuh rasa syukur bahwa setelah semua badai, setelah luka, ancaman, pengkhianatan, ketakutan kehilangan, lelaki ini masih ingin bersamanya. Arka, Mira menampar pelan lengan Arka. Kenapa kamu nembaknya sambil terbaring di ranjang rumah sakit begini? Arka tersenyum nakal. Biar kamu gak bisa kabur. Mira tertawa di sela tangisnya. Aku mau, jawabnya akhirnya. Aku mau menikah dengan kamu. Arka memejamkan mata. Seolah lega lebih dari apapun. Terima kasih. Mira menggenggam wajahnya. Aku yang berterima kasih. Kamu datang di hidupku ketika semuanya gelap. Kamu adalah senter paling terang di tempat yang paling gelap. Arka menarik pelan wajah Mira, mendekatkannya. Kamu juga lampu kecil yang hidup waktu aku sudah lupa cara melihat cahaya. Mira menunduk, memeluknya hati-hati agar tidak mengenai lukanya. Hati mereka berdebar dalam ritme yang sama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, semuanya terasa damai. Di luar ruangan, matahari naik perlahan, memandikan langit dengan warna emas. Hari itu, setelah semua rahasia terungkap, kalung, ayah tiri, masa lalu Nadine, luka Arka, tragedi ibunya, Mira dan Arka berdiri pada awal yang baru. Bukan sempurna, namun penuh harapan. Dan terkadang, itu sudah lebih dari cukup. Karena cinta yang mereka miliki, bukan cinta yang datang tanpa luka, melainkan cinta yang tetap bertahan lewat luka. Dan itu adalah cinta yang paling kuat dari semuanya.